Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailia. Di sini akan menyampaikan materi tentang studi gender dan kelembagaan Kopri. Kali ini akan penyampaiannya di kesempatan masa penerimaan anggota baru atau Mapaba Rayon PMI Ibnu Khaldun Fakultas Ekonomi Komisariat Sunan Kalijaga Kota Malang. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung sahabat-sahabati di kesempatan masa penerimaan anggota baru ini di Rayon PMI Ibnu Khaldun khususnya. Saya harap ketika penyampaian nanti, jika ada ketidaksesuaian atau jika ada kurang paham dan lain-lain, nanti bisa disampaikan sama panitia yang terkait ya. Bisa langsung saya lanjutkan. Oke, di penyampaian materi studi gender dan kelembagaan Kopri ini akan ada 6 pembahasan. Yang pertama yakni tentang gender, perbedaan seks dan gender, kesetaraan gender, keadilan gender, dan ketidakadilan gender. Kemudian kesetaraan gender dalam Al-Quran, itu akan dibahas lebih mendalam. Kemudian gerakan perempuan itu seperti apa, nanti juga akan dibahas lebih lanjutnya. Kemudian yang terakhir yakni tentang kelembagaan Kopri. Nah, itu nanti pengertian, tujuan, dan struktur Kopri itu juga akan diulas kembali di materi kali ini. Oke, tentang gender. Saya harap sebelum mendengar materi ini atau mendengar penyampaian dari saya, sahabat dan sahabati sekalian sudah mendengar ya apa itu gender. Gender merupakan ciri-ciri atau peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki yang ditentukan secara konstruksi sosial dan bukan berasal dari pemberian Tuhan atau kodrati. Nah, gender ini sifatnya yakni pembagian peran dan sifatnya itu berdasar pada konstruksi sosial atau budaya yang dibentuk oleh suatu masyarakat. Menurut Sam Killerman, gender juga dapat dipecah menjadi 3 kategori. Pertama, identitas gender atau gender identity, ekspresi gender atau gender expression, dan seks biologis atau biological sex. Ketiga kategori ini adalah cara lain untuk memecah gender ke dalam konstruksi sosial, biologis, dan budaya yang berbeda. Gender ini berbeda dengan seks atau jenis kelamin. Gender ini merupakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Artinya, peran domestik seperti yang biasa kita kenal, yakni dapur, sumur, kasur, itu adalah yang khas yang harus dikerjakan oleh perempuan. Nah, itu yang harus kita luruskan bersama, bahwasanya pembagian peran yang biasa kita sebut dengan gender ini mampu dikerjakan oleh kaum laki-laki seperti memasak, menyapu, dan lain-lain. Itu bisa dikerjakan oleh kaum Adam, tidak hanya kaum Hawa, tidak boleh dibebankan kepada kaum Hawa. Namun itu sifatnya konstruksi sosial, budaya yang membangun adanya ketika menyapu itu harus kaum perempuan, kemudian memasak itu harus perempuan. Itu sangat patriarki sekali. Kemudian ini perbedaan gender, seks atau jenis kelamin. Yang pertama, gender itu dibentuk oleh sosial yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, dibentuk atas konstruksi sosial atau budaya masyarakat. Sedangkan jenis kelamin atau seks itu biologis, bawaan sejak lahir. Ya perempuan, laki-laki ya laki-laki dengan kodratnya. Perempuan melahirkan, laki-laki tidak melahirkan tentunya ya. Kemudian peran sosial dapat berubah. Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah. Di samping menjadi istri juga dapat begitu pula sebaliknya. Jadi istri juga mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga, domestik, dan juga bisa memiliki peran di publik khususnya. Bisa menjadi seorang pimpinan, bisa mencari nafkah, dan lain-lain. Selagi antara istri, konteksnya yang kita bahas kali ini ya, istri dan suami itu masih ada relasi gender atau komunikasi di antara keduanya. Masih ada satu konteks, satu rel yang sama. Jika perempuan itu terlalu melanggengkan gerakan feminismenya, melanggengkan adanya perempuan itu bisa melaksanakan peran domestik dan publik, itu harus dilandasi dengan relasi gender yang baik antara si istri dan si suami. Itu kalau konteks yang di rumah tangga. Ya, setelah kita bahas tentang relasi gender tadi, selanjutnya kita bahas tentang kesetaraan gender, keadilan gender, serta ketidakadilan gender. Masing-masing mempunyai arti yang berbeda, yakni tentang kesetaraan, suatu proses yang seimbang dalam memperoleh akses atau kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan atau suatu kegiatan. Sedangkan untuk keadilan gender,
suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender yang biasa kita kenal yakni kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktural sosial di mana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Keadilan gender dan ketidakadilan gender ini, keadilan gender ya, berarti di sini perempuan dan laki-laki itu berhak mendapatkan atau berhak berpartisipasi dalam semua lini, baik pendidikan, sektor pemerintahan, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Jadi tidak ada suatu diskriminasi terhadap gender. Seperti itu. Nah, ini saya contohkan satu kebijakan yang responsif gender, yakni di bidang pendidikan. Contohnya itu akses pendidikan di daerah terpencil, kemudian buta aksara, pemberantasan buta aksara, serta pengelolaan pendidikan. Di sini baik perempuan ataupun laki-laki berhak untuk mendapatkan atau memperoleh pendidikan yang sama meskipun di daerah terpencil, tertinggal, terluar, atau yang biasa kita kenal dengan 3T itu ya. Itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Kemudian perempuan juga berhak mendapatkan biasanya rata-rata stereotip atau perspektif masyarakat, perempuan itu tidak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi karena ujung-ujungnya akan masuk ke dalam lini atau ke ranah domestik saja, masak saja, dan hanya untuk merawat anak dan suami saja. Melainkan perempuan itu punya hak yang sama di bidang pendidikan agar angka buta aksara khususnya di daerah-daerah terpencil itu bisa terangkat, bisa diminimalisir. Nah, di sini kebijakan responsif gender terhadap perempuan itu juga sangat perlu. Tidak hanya laki-laki saja yang berhak untuk menerima pendidikan yang cukup. Itu yang salah satu contoh kebijakan responsif gender. Yang lain tentang kebijakan responsif gender implementasi di lingkungan sehari-hari, contohnya kita bisa berkontribusi di desa ya, itu unsur perempuan itu berhak mengambil suatu keputusan. Jadi ketika ada musrembang des, itu perempuan itu berhak untuk ikut mengambil suatu keputusan, tidak hanya laki-laki, perempuan juga dipertimbangkan suaranya. Nah, dari situ perempuan juga berhak untuk bekerja atau mengambil keputusan di ranah pemerintahan ya, berarti pemerintahan desa, di ranah politik, pendidikan, itu perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki. Jadi tidak ada lagi istilah diskriminasi terhadap gender. Saya lanjutkan terkait implementasi kebijakan responsif gender. Kalau di kampus itu ya bisa dianalisis kalau di kebijakannya tersebut ramah nggak terhadap perempuan, ramah nggak terhadap ruang geraknya perempuan. Contoh, misal kalau ini ya khususnya di PMI ini, ketika raker atau penyusunan program kerja itu responsif nggak sama sahabati. Misal mengadakan, nggak mungkin toh itu ini PMI ya sahabat-sahabati, berarti tentang proker dan lain-lain itu juga mencakup pengembangan sumber daya sahabat dan sahabati, tidak hanya sahabat saja. Nggak mungkin toh nanti ada proker tentang beauty class saja, berarti kan nggak ramah gender terhadap yang sahabat, dan begitu pula sebaliknya. Tuh. Nah, selanjutnya ini tadi sudah kebijakan yang responsif gender. Ini yang salah satunya ada kebijakan yang tidak responsif gender atau tidak ramah terhadap gender. Yang pertama, marginalisasi atau peminggiran, yaitu proses pemiskinan atau marginalisasi yang merupakan proses atau sikap perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisian atau pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki. Sudah jelas ya, berarti kebijakan dan lain-lain itu diskriminatif, meminggirkan kaum perempuan ataupun kaum laki-laki. Subordinasi atau yakni keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Biasanya ini terkait gaji perempuan dan laki-laki itu pasti ada diskriminasi atau perbedaan karena dianggapnya laki-laki itu bekerjanya porsinya lebih banyak dibanding perempuan. Nah, terkait hal tersebut suatu lembaga atau suatu perusahaan harusnya tidak tidak menerapkan kultur atau iklim seperti itu, karena seyogyanya perempuan dan laki-laki itu seharusnya ya memiliki beban kerja yang sama dan gaji yang sama pula.
Selanjutnya yaitu beban ganda bagi perempuan, stereotip atau pelabelan ya. Perempuan itu memiliki bukan beban ya, kalau di sini saya bahasakan peran ganda, peran domestik dan peran publik. Tapi perempuan itu ini bukan berarti diskriminasi antara sahabat dan sahabati ya. Perempuan mampu menjalankan dua peran yang berbeda, secara domestik dan secara publik. Maka dari itu di peran domestik seyogyanya kalian nanti calon istri dan calon suami ya, itu menjalin relasi yang bagus antara suami dan istri biar tidak adanya diskriminasi gender di dalam rumah tangga seperti itu. Nah, ini kekerasan, baik kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis. Jika ada kebijakan yang tidak responsif gender, berarti yang menimbulkan kekerasan baik fisik, seksual atau psikologis ini berarti menimbulkan ketidaknyamanan antara si perempuan ataupun si laki-laki. Baik kekerasan seksual secara verbal maupun non-verbal. Jadi ini benar-benar harus dihati-hati ya. Baik ucapan maupun kebijakan ataupun yang di sekeliling kita yang sekiranya tidak responsif terhadap gender, nantinya ya kita, katanya mahasiswa yang kaum intelektual ya, itu bisa menyikapinya secara arif dan bijaksana gitu ya. Selanjutnya, ini Al-Quran pun juga membahas tentang kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender ini tidak hanya suatu gerakan yang ilegal, melainkan ini juga legal. Dalam Al-Quran pun membahas perempuan dan laki-laki itu sama sebagai hamba. Di dalam Quran surat Al-Dhariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi ini kedudukan hamba di depan Allah Ta'ala atau Tuhannya itu sama untuk mengabdi. Jadi tidak ada, Allah pun mengatakan ya, tidak akan adanya diskriminasi. Jadi masa kita selaku hamba pun mendiskriminasi yang lawan jenis kita, kan tidak mungkin ya. Kemudian dalam Quran surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Firman Allah ini menggambarkan bahwasanya kedudukan hamba itu sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Ya sama seperti yang di atas tadi, kita tidak boleh mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan karena yang membedakan di hadapan Allah hanya takwanya. Seperti itu, ibadahnya gitu ya. Ini terkait kesetaraan gender dalam Al-Quran, nanti bisa dicari lagi firman Allah yang memang menerangkan tentang gender dalam Al-Quran. Oke. Setelah membahas tentang kesetaraan gender, membahas seks, jenis kelamin, kemudian ketidakadilan gender, kesetaraan, keadilan dan lain-lain, kita membahas gerakan perempuan. Meskipun di sini nanti pesertanya ada yang sahabat, tidak apa-apa ya, atau nanti istrinya pun nanti juga dari sahabati. Ini gerakan perempuan di era milenial khususnya ya. Ini perempuan itu diharapkan cerdas, kreatif, beretika, serta berwawasan. Gerakan perempuan cerdas dalam hal ini juga perempuan bukan diharuskan ya, disarankan atau untuk cerdas, kreatif, beretika dan berwawasan ini khususnya perempuan nantinya itu kan al-madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau nanti perempuan atau calon ibu seperti kita, khususnya saya juga, kalau tidak cerdas, tidak kreatif, tidak beretika dan tidak berwawasan, nanti takutnya si ayah cari ibu lagi kan bahaya gitu ya. Jadi yang calon-calon ibu ini bisa menerapkan ini semua, khususnya yang kader putri PMII, kalau tidak cerdas, kreatif dan beretika serta berwawasan, nanti diasah lagi diskusi dan lain-lain. Gerakan perempuannya itu bisa nanti melalui peningkatan literasi, kemudian perbanyak karya, kalau basicnya di penelitian dan lain-lain itu bisa dikembangkan, kemudian beretikanya tetap sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai haluannya PMII, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, berpedoman pada Al-Quran hadis, seperti itu. Kemudian
tentang gerakan perempuan sekilas itu tadi ya, membentuk perempuan yang berwatak yang baik lah intinya. Kita masuk kepada kelembagaan Kopri. Nah, di PMII itu punya Kopri Korps PMI Putri, itu suatu wadah untuk berkembangnya kader putri di Sunan Kalijaga ini, di PMI Sunan Kalijaga. Kopri itu kan terstruktur ya, ada kepengurusannya, badan semi otonom, ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini fungsinya apa Mbak? Tetap badan semi otonom itu punya hak wewenang untuk menjalankan wilayah kekuasaannya sendiri, tapi di bawah naungan Ketua Umum PMII. Kalau di Sunan Kalijaga ya berarti di bawah naungan Ketua Komisariat. Semisal ada Kopri Rayon berarti di bawah naungan Ketua Rayon. Ketua Kopri Rayon di bawah naungan Ketua Rayon. Itu fungsinya apa Mbak? Kopri itu mewadahi potensi dari kader putri Liga. Nah, fungsinya sendiri juga untuk misal nih ada sahabati yang sungkan untuk mengembangkan potensi dirinya di rayon, itu bisa melalui Kopri, dikembangkan dulu di Kopri seperti ini, public speaking dan lain-lain. Nah, secara kelembagaan Kopri pun juga memiliki fungsional, yakni Kopri pun mengawal adanya kebijakan yang sudah saya terangkan tadi ya, kebijakan yang tidak sensitif terhadap gender, tidak ramah terhadap gender, itu Kopri berhak mengawal. Ketika ada kekerasan atau pelecehan seksual terhadap sahabati atau sahabat pun, itu dari Kopri pun berhak untuk mengadvokasikan, menyampaikan ke entah di lembaga-lembaga pengaduan yang pusat pemberdayaan perempuan dan anak, itu Kopri berhak mengadvokasikan, itu secara kelembagaan. Selain untuk mengembangkan sumber daya manusia khususnya kader putri di PMII. Ini Kopri didirikan pada tanggal 25 November, yang di bulan ini Kopri juga milad ya, merayakan hari lahirnya. Nanti silahkan dari pengurus komisariat atau pengurus rayon ya ikut serta meramaikan hari lahirnya Kopri. Ini pentingnya lembaga Kopri dalam PMII sebagai institusi atau identitas kader putri. Nah, di sini kalau tidak adanya Kopri, nanti kader putrinya di PMII ini malah dipertanyakan perannya itu di mana. Kalau di rayon dirasa kurang maksimal, nanti bisa di Kopri, bisa di di prospek lagi di Kopri. Jadi kader perempuan di PMII itu berhak ya mendapatkan pengetahuan berupa berhak bergerak di semua sektor gitu loh. Kalau mau di akademik silahkan. Jadi tidak membatasi adanya iklim kalau sahabat saja yang berhak berkembang di PMII, tidak. Kemudian bisa di di public speaking juga bisa. Kemudian di ranah politik kampus juga bisa. Yang saya sering dengar itu jangan gabung PMII itu politik saja. Nah, bagi saya kalau di PMII itu banyak ya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kalau tidak suka dengan pergerakannya, silakan ambil keislamannya. Kalau tidak, ya pasti Islam sih, suka keislamannya ya. Silakan ambil ke Indonesiaannya. Kita juga Islam Nusantara, tidak Islam yang mendiskriminatif terhadap perbedaan agama. Kemudian kalau tidak suka politiknya, silakan ambil ke kemahasiswaannya. Itu nanti akan mencakup keseluruhan. Jadi kalau kader putri tidak suka dengan politik, itu jangan buta terhadap politik. Itu yang sangat kami sayangkan kalau di Kopri ya. Nantinya pun politik kalau kita spesifikkan itu mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi kalau politik yang dirasa sahabati semua, kalau politik itu hal yang buruk, itu salah. Nanti silakan lebih kita dalami lagi, khususnya sahabati, jangan parno ya tentang pembahasan politik. Justru malah kader putri itu nantinya, satu suara kader putri itu juga akan menentukan kalau nanti ya sahabat yang didelegasikan ke pengambilan keputusan negara katakanlah. Nah, kalau sahabat buta akan politik kan tidak bisa berkontribusi atau partisipasi terhadap kebijakan yang ramah gender dan lain-lain gitu ya. Kemudian sebagai ruang aktualisasi kader putri untuk meningkatkan kapasitas diri, itu sudah yang saya sampaikan tadi. Memudahkan pendampingan kader putri ya, memang kader putri itu sangat spesial ya. Bukan berarti saya diskriminasi lagi ini, karena memang sahabat itu spesial menurut saya. Kemudian strategi memasifkan kembali gerakan kader putri. Tuh. Nah, visi misi dari Kopri itu
terciptanya masyarakat yang berkeadilan berkeadilan, berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari visinya Kopri seperti itu ya. Misinya Kopri mengideologisasikan dari penanaman nilai keadilan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender. Jadi gerakan perempuan di PMII itu ya melalui Kopri, pembahasan tentang gender, pembahasan tentang feminisme, patriarki, dan kebijakan-kebijakan yang tidak responsif gender nanti di Kopri akan dibahas. Kemudian pengenalan-pengenalan seperti nantinya sex education dan lain-lain itu Kopri juga memiliki naungan untuk ke arah ke sana. Jadi lingkupnya PMI ini sangat luas sahabat-sahabati, memiliki Kopri, memiliki bidang-bidang yang lain. Nanti tinggal sahabati peserta mapaba ini memetakan potensi dirinya mau kemana. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi silahkan merawat nalar sebaik-baiknya. Itu dari saya. Nantinya setelah penyampaian materi ini, saya harapkan dari peserta ya, ini bisa mereview atau merangkum atau menganalisis isu-isu perempuan terkini. Nanti silahkan disesuaikan dengan keadilan gender, kesetaraan gender, dan ketidakadilan gender. Nanti isu-isu yang sudah didapatkan sahabat-sahabat pasti banyak nanti isu. Contoh, saya contohkan ya, yang di Lampung itu yang malah pemilih atau yang mengelola Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2 TP2A kalau nggak salah ya namanya, itu malah saya gunakan bahasa yang sedikit tidak sopan ya, ini malah mencabuli dari korban. Jadi korban itu sedang menenangkan di rumah aman, tapi malah di situ tidak aman, terancam. Nah itu nanti silahkan dianalisis isu-isu perempuan seperti itu, isu-isu pelecehan perempuan, pelecehan pokoknya yang tidak ramah terhadap gender, dianalisis ini masuk ke kategori kesetaraan gender kah, ketidakadilan gender kah, atau keadilan, ketidakadilan, dan kesetaraan gender. Itu dari saya. Nanti jika ada kurang lebihnya silahkan disampaikan, ada komentar dan lain-lain disampaikan ke saya atau ke panitia. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.